Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Murojaah kita hari ini Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 25. Ikuti bacaan yang mu'alim baca. Mana bacaan antum yang misalkan ketika berhenti atau wakaf berbeda atau panjang pendeknya yang berbeda, maka perhatikan bacaan yang mu'alim baca. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Karena pekan ini kita menghafal Al-Baqarah ayat 109 dan 110, maka hari ini kita akan murojaah mulai dari 106 sampai 110. Yang belum menyetorkan hafalannya sampai 110, maka silahkan setor ke mu'alim dan mu'alimah. Kita baca bersama, perhatikan bacaan mu'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Sains Al-Quran kita kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang wakaf. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian wakaf, kemudian sebab-sebab wakaf, kemudian pembagian wakaf, tanda-tanda wakaf. Ada namanya wakaf mim lazim, kemudian ada jim jaiz boleh berhenti, kemudian ada la adamul waqfi tidak boleh berhenti, kemudian ada wakaf aula qola, kemudian ada shola wasol aula disambung lebih baik, kemudian ada wakaf mu'anakoh berhenti di salah satu tanda wakaf mu'anakoh. Di pertemuan ini insyaallah kita akan mempelajari tentang macam-macam wakaf. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam wakaf. Ada 4. Kita akan mempelajari 4 macam wakaf. Yang pertama dinamakan wakaf ikhtibari. Ikhtibari. Tulisan Arabnya seperti ini, ikhtibari. Wakaf artinya berhenti. Ikhtibari ini apa artinya? Ikhtibari secara kata-kata, per kata artinya diuji atau percobaan. Sementara maksud wakaf ikhtibari ini di dalam ilmu tajwid adalah berhenti dengan tujuan mempelajari hukum yang ada. Pada bacaan tersebut. Jadi kata kuncinya adalah mempelajari. Berhenti dengan tujuan mempelajari hukum yang ada. Contohnya surat Al-Ikhlas, kita akan berhenti pada ayat yang ketiga untuk tujuan mempelajari hukum yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam
berhenti ketika niat untuk mempelajari hukum yang ada. Lam, mim sukun bertemu dengan huruf ya. Lam yalid. Lam yalid. Mim sukun bertemu dengan ya, maka izhar syafawi. Berhenti seperti ini lam dengan tujuan mempelajari hukum yang ada dinamakan waqaf ikhtibari. Bisa pada ayat keempat, walam yakun. Walam yakun lahu. Nun sukun bertemu dengan huruf lam dinamakan idgham bila gunnah. Berhenti seperti ini dinamakan waqaf ikhtibari. Kemudian yang kedua, dinamakan waqaf ittirari. 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 Ittirari ini artinya darurat. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab atau terpaksa. Ittirari ini sudah menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab, darurat. Maksudnya adalah berhenti. Kenapa berhenti? Karena pembahasan kita adalah macam-macam waqaf, yaitu berhenti karena darurat atau terpaksa, seperti batuk, lupa, kehabisan nafas, dan lain-lain. Jadi ternyata berhenti karena kehabisan nafas, batuk atau lupa itu dinamakan waqaf ittirari dalam keadaan darurat. Waqaf yang seperti ini nomor 2 ya. Ini diulang pada bacaan sebelumnya. Ketika kita berhenti karena keadaan darurat, maka ketika kita lanjutkan bacaan, maka kita ulangi. Contohnya, misalkan kita baca surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum. Karena lupa, maka terjadi waqaf atau berhenti. Ketika kita lanjutkan, maka harus diulang pada bacaan sebelumnya. Kita ulangi dari bacaan sebelumnya. Berarti kalau dilanjutkan, summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Contoh, ini sekedar contoh. Misalkan kita berhenti karena batuk, maka namanya juga waqaf ittirari, keadaan darurat, harus diulang dari bacaan sebelumnya. Pada kata mana kita berhenti tadi? Di asma'i haula, maka kita ulang faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Waqaf seperti ini dalam keadaan darurat atau terpaksa bisa jadi karena habis nafas, atau karena batuk, atau karena lupa, dinamakan dengan waqaf ittirari. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga,
Jangan lupa untuk mencatat materi yang mu'alim sampaikan. Yang ketiga, waqaf intizari. Agar seragam waqafnya mu'alim hapus saja. Ulang ya. Intizari. Intizari ini artinya menunggu. Apa yang dimaksudkan dengan waqaf intizari di dalam ilmu tajwid? Berhenti untuk membaca riwayat lain pada ayat, suatu ayat. Kata kuncinya di sini adalah riwayat lain. Jadi untuk pemberitahuan bahwasanya Al-Quran yang ada di rumah kita, mushaf yang sering kita baca, itu dinamakan riwayat Imam Hafaz. Nama orang, nama ulama kita Hafaz. Sementara di negara Islam seperti Maroko itu memakai riwayat Warosh. Ada perbedaan bacaan Al-Quran riwayat Hafaz dengan riwayat Warosh, tetapi ini tidak akan mu'alim jelaskan secara mendalam. Ini sekedar pemberitahuan singkat saja. Insya Allah akan antum pelajari di tingkatan yang lebih tinggi. Warosh. Kita tidak akan bahas secara mendalam. Kata kuncinya riwayat. Misalkan ada pada Al-Baqarah ayat 3. Mau baca dari ayat 1. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat 3-nya ada perbedaan bacaan riwayat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu riwayat Hafaz. Al-Quran riwayat Hafaz. Kalau riwayat Warosh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada perbedaan bacaan ketika yu'minun menjadi yuminun dan as-salah menjadi as-saluh dalam riwayat Warosh. Ketika kita berhenti untuk membaca riwayat lain, itu dinamakan waqaf intizari, tapi ini sekedar untuk antum ketahui saja. Yang terakhir, dinamakan waqaf ikhtiyari. Ikhtiyari ini artinya pilihan. Jadi orang yang membaca Al-Quran memilih pada bacaan mana dia ingin berhenti, pada bacaan mana yang ingin dia berhenti. Berhenti pada bacaan yang diinginkan oleh orang yang membaca Al-Quran.
Kata kuncinya ada pada pilihan atau yang diinginkan. Seperti itu. Misalkan kita baca surat Al-Bayyinah ayat 8, mu'alim ingin berhenti pada khalidina fiha abada. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Maka berhenti pada bacaan yang kita inginkan dinamakan waqaf ikhtiyari. Dan ada baiknya untuk diulang. Kalau misalkan kita baca arti atau terjemahnya belum sempurna, maka ada baiknya untuk kita ulang. Tetapi apabila artinya sudah bagus, sudah sempurna, maka tidak mengapa tidak diulang. Itulah pembahasan sains Al-Quran kita pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.